Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian pupuk dan pestisida, kedua, menjelaskan penggunaannya terhadap lingkungan, dan fungsi dari pupuk dan pestisida tersebut. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Sedangkan pestisida atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Atau dapat diartikan, pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sudah menjadi bagian dalam kegiatan usaha tani. Ada dua jenis pupuk dalam penggunaan terhadap lingkungan dan fungsinya. Yang pertama, penggunaan pupuk anorganik atau NPK secara terus-menerus dan tidak bijaksana tidak diimbang dengan penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan produktivitasnya menurun. Namun fungsinya mampu menyediakan hara dalam waktu relatif lebih cepat, menghasilkan nutrisi tersedia yang siap diserap tanaman. Kandungan jumlah nutrisi lebih banyak, tidak berbau menyengat, praktis, dan mudah diaplikasikan. Yang kedua, penggunaan pupuk hayati atau menjaga lingkungan tanah yang kaya hara mikro dan makro melalui fiksasi nitrogen, pelarutan fosfor dan mineralisasi kalium, pelepasan zat pengatur tubuh tanaman, produksi antibiotik dan bidegradasi bahan organik tanah. Fungsi dari pupuk hayati yaitu sebagai pembangkit kehidupan tanah, penyubur tanah, dan penyedia nutrisi tanaman. Saat ini saya sedang bersama salah satu petani yang ada di Kota Perpanjang. Baik Bu, di sini saya akan bertanya mengenai penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam pertanian. Bisakah Ibu jelaskan fungsi pupuk kimia dalam pertanian? Sebagai petani di Perpanjang, pada saat ini Ibu memang menggunakan pupuk kimia. Kalau fungsi pupuk kimia ini sangat berguna pada tanaman. Dalam penggunaan pupuk kimia, biasanya pupuk kimia pestisida yang banyak digunakan dalam pertanian. Biasanya dalam pemakaian pupuk kimia, berapa kali digunakan dalam pertanian? Setelah menggunakan pupuk kimia, bagaimana hasil panen yang didapat dalam menggunakan pupuk kimia? Alhamdulillah sekarang kalau pemakaian pupuk kimia pada pertanian sangat meningkat. Apakah harga pupuk kimia dan pasaran itu menilai mahal atau bagaimana? Dan keadaan adalah Harga pasaran. tingkat daya beli di pasaran meningkat, alhamdulillah seimbang. Tapi seandainya dinamika jual beli menurun, kendalanya ya kurang berhasil. Apakah dengan menggunakan pupuk kimia atau pestisida bisa membantu para petani? Alhamdulillah sekarang kan ada subsidi. Kebanyakan sekarang subsidi banyak digunakan oleh petani. Kalau fungsinya sangat membantu. Jika dalam penggunaan pupuk kimia terbatas, bagaimana upaya para petani dalam menggunakan pupuk lain? Sekarang para petani umumnya pada penanaman cabai atau pasari. Jadi kalau awal-awalnya kita kan dulu menanam tepas sari. Ya, jadi kalau hasil nantinya atau bicara dengan modal dari tepas sari ini bisa membantu membentukkan pupuk. Dalam penggunaan pupuk kimia, biasanya berapa lama tumbuhan dapat menyerap pupuk tersebut? Tergantung keadaan adalah kalau iklimnya musim hujan, lambat selama 1 minggu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dan informasi yang diberikan. Sekarang saya paham ternyata penggunaan pupuk kimia merupakan faktor penting dalam pertanian.
Baiklah, di sini saya akan membahas bahaya penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan terhadap lingkungan. Pestisida. Pestisida merupakan formula senyawa kimia yang digunakan para petani untuk membasmi musuh tanaman. Dengan penggunaan pestisida, hasil panen akan meningkat. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara kontinu dapat menyebabkan dampak negatif, salah satunya kerusakan pada lahan pertanian. Umumnya, sifat pestisida adalah pelindung manusia dari ancaman serangga, jamur, gulma, dan hewan pengganggu lainnya. Namun di sisi lain, formula senyawa kandungan pestisida ternyata juga merupakan polutan atau bahkan racun bagi keselamatan kelangsungan ekosistem lingkungan manusia itu sendiri, termasuk bagi tanah dan lingkungan hidupnya. Pestisida dengan intensitas pemakaian yang terlalu tinggi dan dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan beberapa kerugian, antara lain pencemaran pada lingkungan pertanian, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. Pestisida menyebabkan kesuburan tanah menjadi berkurang. Penggunaan pestisida juga dapat mematikan fauna tanah sehingga menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk pestisida terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi lebih asam. Selain itu, pemakaian pestisida secara nyata akan berakibat dampak buruk bagi tanah sekitar. Inilah realitas yang perlu dicermati bahwa ternyata tidak semua pestisida mengenai sasaran. Hanya berkisar 20% yang tepat sasaran atau benar-benar efektif, sedangkan 80% sisanya justru jatuh ke tanah. Dampak negatif penggunaan pestisida secara berlebihan. Yang pertama, menurunkan kesuburan tanah dan mencemari air. Bahan kimia hampir tidak akan terurai dalam tanah ataupun air. Bahan kimia yang terserap tanaman dan sisa tanaman yang diuraikan oleh mikroba tanah pun masih akan meninggalkan sisa zat kimia dalam tanah. Lambat laun, zat kimia tersebut akan mengurangi kesuburan tanah karena membunuh mikroorganisme, bermanfaat serta menghalangi penguraian unsur hara dalam tanah. Yang kedua, pestisida kimia menyebabkan resistansi OPT. Resistansi OPT adalah sifat kebal terhadap bahan tertentu yang diperoleh OPT dari kemampuan adaptasi dan evolusi untuk mempertahankan hidup dari paparan zat kimia. Resistansi hanya terjadi pada penggunaan pestisida kimia saja, dan tidak terjadi pada penggunaan pestisida organik. Itulah sebabnya mengapa kita petani semakin sulit untuk mengatasi OPT. Padahal mereka sudah menggunakan pestisida kimia yang sama dengan yang digunakan petani lainnya. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman tidak normal. Penggunaan pestisida kimia berlebihan tidak hanya menyebabkan tanaman menjadi rusak, tetapi membuat pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Misalnya seperti kerdil, bercak pada daun, buah banyak yang rusak, dan juga adanya perubahan warna pada daun tidak hanya disebabkan oleh kurangnya nutrisi pada tanaman, tetapi bisa juga disebabkan karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, pestisida kimia meninggalkan residu pada tanaman. Pestisida jenis insektisida dan fungisida sistematik biasanya mengandung bahan kimia sistematik yang mudah terserap tanaman dan disalurkan ke seluruh bagian tanaman untuk melindungi setiap bagian tanaman dari gigitan serangga. Selanjutnya, akibat buruk lainnya. Yang pertama, pestisida dengan intensitas pemakaian yang terlalu tinggi dan dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan pencemaran pada lingkungan pertanian, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. Yang kedua, penggunaan pupuk serta pestisida terus-menerus dapat menyebabkan tanah menjadi lebih asam. Selain itu, pemakaian pestisida secara nyata akan berakibat dampak buruk bagi tanah dan mikroorganisme sekitarnya. Yang ketiga, penggunaan pupuk yang berlebihan bisa membuat pH tanah jadi basah.
dan mengurangi unsur hara alami yang ada dalam tanah. Yang keempat, penggunaan pupuk yang berlebihan juga bisa membuat kualitas air di sekitar lahan pertanian jadi buruk. Hal ini bisa terjadi karena ketika hujan, sisa pupuk yang tidak terserap akar tanaman akan terbawa aliran air hujan menuju sungai atau danau terdekat. Yang kelima, penggunaan pupuk kimia yang digunakan dalam jumlah terlalu banyak bisa menyebabkan risiko kematian mikroorganisme. Padahal, berbagai mikroorganisme tersebut berfungsi menguraikan bahan-bahan organik di dalam tanah demi meningkatkan kesuburan. Mengatasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Yang pertama, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai bahayanya penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Yang kedua, mengganti pupuk kimia menjadi pupuk organik seperti pupuk kandang dan pupuk kompos. Yang ketiga, melakukan penyiraman gulma yang bertujuan untuk mencegah hama, bersarang dan berkembang biak sehingga penggunaan pestisida kimia dapat dikurangi. Yang keempat, menggunakan pestisida nabati yang terbuat dari fermentasi bagian tanaman yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima, memanfaatkan dan tidak memburu predator alami hama. Yang keenam, melakukan pengamatan rutin terhadap hama penyakit supaya penggunaan pestisida kimia dapat dilakukan secara berkala yang tidak berlebihan.